Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian kota Demak. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya para wali atau wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan kota wali. Raden Patah bersama dengan wali songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkala memet yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut saka tatal atau saka guru dibuat langsung oleh wali songo, masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, di sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkolo yang berbunyi Nogomulat Sarirowani. Maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi, bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Soko Majapahit. Dan inilah suasana Masjid Agung Demak pada subuh dini hari, yang dimana banyak para pengunjung atau peziarah yang datang dari berbagai Nusantara, baik menjadi musafir ataupun hanya sekedar berkunjung. Dan ini suasana memasuki area pemakaman Raden Patah atau Sultan Demak yang sudah banyak pula dikunjungi oleh para peziarah.
Raden Patah adalah pendiri dan pemimpin pertama Kesultanan Demak dari tahun 1478 sampai 1500 hingga 1518 Masehi. Raden Patah mengambil gelar Panembahan Jimbun setelah melegitimasi Kesultanan Demak sebagai penerus Majapahit dan pengangkatannya sebagai Sultan Demak oleh Wali Songo. Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintoro Demak. Ketenaran Kesultanan Demak didapat dari Wali Songo, 9 orang ulama besar pendakwah Islam paling awal di Pulau Jawa. Karena bantuan dari daerah-daerah lain, Raden Patah memutuskan hubungan dengan Majapahit yang saat itu berada dalam kondisi yang lemah. Keputusan tersebut semakin memperkuat bahwa Demak berdiri secara mandiri dan Raden Patah mengambil gelar sebagai Sultan Syah Alam Akbar. Raden Patah merupakan penguasa kerajaan Islam yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Ibu Raden Patah merupakan orang Tionghoa, seorang putri dari dinasti Ming bernama Xiu Banci. Raden Patah lahir di Palembang tahun 1455. Raden Patah merupakan putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yan Lu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya V di Majapahit sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri tersebut cantik dan pintar sehingga mendapat perhatian khusus di hati Raja Brawijaya V. Namun, kehadiran putri tersebut mengganggu Ratu Dwarawati, sang permaisuri yang berasal dari Campa. Kecemburuan ini membuat Brawijaya V terpaksa menyingkirkan putri tersebut dari istana. Dalam keadaan mengandung, sang putri dikirim kepada Adipati Palembang Arya Damar. Demikianlah sejarah singkat dari Sultan Demak, Raden Patah. Makam dari beliau ini sangat panjang, sebuah misteri, beda dengan makam pada umumnya. Semua makam-makam yang di sini itu panjang-panjang, beda dengan pemakaman pada umumnya, sobat misteri. Dan inilah suasana area pemakaman dari Raden Patah bersama istri, anak, dan kerabatnya. Dan makam beliau sudah banyak para peziarah atau pengunjung yang mendoakan beliau. Dan inilah makam dari Raden Patah bersama istrinya, anak, dan juga kerabatnya. Dan selanjutnya kita akan memasuki area pemakaman Syekh Maulana Maghribi untuk berziarah di makam Syekh Maulana Maghribi. Itu adalah pintu keluar dan kita akan ke makam
Syekh Maulana Maghribi adalah seorang pemeluk agama Islam dari Jazirah Arab. Beliau adalah penyebar agama Islam yang memiliki ilmu sangat tinggi. Sebelum sampai di Demak, beliau terlebih dahulu mengunjungi tanah Pasai atau Sumatera. Sebuah riwayat juga mengatakan bahwa Syekh Maulana Maghribi masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk golongan waliullah di tanah Jawa. Misteri bisa dilihat panjang-panjang sekali ya, beda dengan ukuran makam umumnya. Syekh Maulana Maghribi mendarat di Jawa bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Demak. Beliau datang dengan tujuan untuk mengislamkan orang Jawa. Syekh Maulana Maghribi adalah seorang ulama dari Persia. Dia datang ke tanah Jawa di awal-awal berdirinya Kerajaan Demak, dan dia menjalin hubungan baik dengan Raden Patah, Raja Demak pertama. Dan sebelum sampai di Demak, beliau terlebih dahulu mengunjungi tanah Pasai atau Sumatera. Syekh Maulana Maghribi sendiri masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk golongan waliullah di tanah Jawa. Syekh Maulana Maghribi mendarat di Jawa bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Demak. Beliau datang dengan tujuan untuk mengislamkan orang Jawa. Runtuhnya Kerajaan Majapahit atau tonggak terakhir kerajaan Hindu di Jawa diganti dengan berdirinya Kerajaan Demak yang didukung oleh para wali. Sesudah pelaksanaan pemerintahan di Demak berjalan baik dan rakyat mulai tentram, para wali membagi tugas dan wilayah penyebaran agama Islam. Tugas pertama Syekh Maulana Maghribi di daerah Blambangan, Jawa Timur. Dan demikianlah secara singkat dari Syekh Maulana Maghribi. Dan ini adalah makam beliau, Syekh Maulana Maghribi.